Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'a li ashabi amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasda idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan melainkan kalimat yang mulia, yaitu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana pada malam yang dingin ini, dalam kondisi hujan yang Allah turunkan rezekinya dari langit, ini merupakan nikmat dari Allah yang Allah berikan. Dengan air hujan ini menumbuhkan tanaman-tanaman yang gersang menjadi subur kembali. Dengan air hujan ini juga bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia dan juga binatang-binatang yang lainnya. Ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Meskipun di antara hamba-hambanya ada yang bersyukur, ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kita sebagai orang yang beriman sudah tentunya kita mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama ketika Allah berikan hujan ini
maka kita banyak berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma shayyiban nafi'ah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Semoga Allah memberikan hujan ini yang bermanfaat kepada kita semuanya. Kenapa Nabi mengajarkan kita untuk mengucapkan doa? Agar kita termasuk orang-orang yang patuh, tunduk, berserah diri hanya kepada Allah. Bahwa kita sebagai manusia merupakan makhluk yang hina, makhluk yang rendah, makhluk yang lemah. Tidak sepantasnya kita menyombongkan diri, berpaling dari perintah Allah. Jadi tanda orang yang beriman, bertakwa kepada Allah adalah diantaranya mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Dan juga meskipun kondisi hujan, tapi tidak menghalangi dan menyurutkan langkah kita untuk mendatangi majelis ilmu. Nah, ini merupakan ujian yang Allah berikan. Semakin kondisi kita ini berat, kondisi kita hujan, kita tetap belajar, maka ini merupakan tambahan pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kondisi ketika tidak hujan, mungkin kita tidak ada hambatan apapun. Kita bisa tenang, bebas, tanpa ada halangan, maka kita bisa berangkat ngaji. Itu tetap mendapat pahala. Allah akan berikan balasan, pahala yang baik. Tapi ada yang lebih baik, yang lebih besar pahalanya ketika orang menjalankan perintah Allah dalam kondisi berat, maka ini pahalanya juga lebih besar. Jadi ada nilai plusnya, ada nilai tambahan. Makanya Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idamil jaza ma'a idamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala yang Allah berikan kepada seorang hamba ini tergantung dengan ujian yang dia terima, musibah yang dia hadapi, kondisi yang dia rasakan. Jadi orang datang ke majelis ilmu dalam kondisi hujan dengan kondisi terang ini beda. Bedanya apa? Bedanya adalah niat dan semangat yang ada dalam diri seseorang tadi. Dia harus berbasah-basah, kuyup, sehingga ini yang menyebabkan pahala semakin besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah, tidak ada hal yang sia-sia ketika kita tetap belajar ngaji dalam kondisi hujan. Ini merupakan prestasi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah akan memberikan ujian, siapa di antara kalian yang paling terbaik amal perbuatannya. Jadi ini merupakan seleksi dari Allah. Dengan kondisi hujan ini, apakah tetap istiqomah atau sebaliknya? Makanya kita bersyukur hari ini Allah masih menuntun, membimbing kita, mengokohkan niat kita untuk tetap mendatangi majelis ilmu. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di sini saya akan mencoba menyampaikan kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu
surat Luqman, surat yang 31 ayat yang ke-18. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-18, surat yang ke-31, di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, karena angkuh. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sikap sombong dan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi ayat ini diabadikan oleh Allah para jamaah di dalam surat Luqman, surat yang ke-31 ayat yang ke-18. Dikisahkan di dalam tafsir Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di di dalam kitabnya Taisir Karimir Rahman. Di dalam tafsir tersebut dijelaskan ketika ayat ini dibacakan oleh ayahanda Luqman Al-Hakim, seorang bapak yang betul-betul sangat perhatian dalam pendidikan agama terhadap putranya, yaitu Luqman. Jadi ketika Luqman ini memberikan pelajaran, di antara pelajaran, sekian pelajaran yang diabadikan oleh Allah, salah satunya adalah ayat ini. Jadi kalau Bapak Ibu membaca surat Luqman nanti di rumah ya, surat yang ke-31 mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-19, ini merupakan pendidikan terbaik yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya, kepada anaknya. Jadi Bapak Ibu kalau kita pengen baik cara mendidik anak kita, memberikan pelajaran bimbingan kepada putra putri kita, Bapak Ibu nggih, maka hendaknya kita ini menengok, copy paste, mengcopy apa yang telah dicontohkan oleh Luqman kepada putranya, yang ditulis oleh Allah, diabadikan oleh Allah di dalam firman-Nya, kalamnya, yaitu Al-Quran surat Luqman. Maka inilah para ulama menjelaskan tidak ada dunia pendidikan yang paling terbaik di muka bumi ini kecuali apa yang telah dicontohkan oleh Luqman Al-Hakim, seorang bapak yang betul-betul perhatian terhadap pendidikan anaknya. Mulai bagaimana Luqman menanamkan pendidikan akidah, pendidikan tauhid kepada putranya. Masya Allah, akidah tauhid itu pertama kali mengenalkan bagaimana ketauhidan Allah, beribadah hanya kepada Allah, menjauhi syirik, menyembah selain Allah, menyekutukan Allah. Itu pendidikan pertama. Pendidikan kedua, bagaimana supaya anak itu betul-betul sangat sayang, cinta kepada kedua orang tua, hormat kepada orang tua, terutama kepada ibunya yang mengandungnya selama 9 bulan, menyapihnya, menyusuinya selama 2 tahun. Yang ketiga, sampai juga diajarkan oleh Luqman bagaimana supaya harus mentaati kedua orang tua,
setiap diperintah selama tidak mengandung sesuatu yang dilarang oleh Allah. Pendidikan selanjutnya, Luqman mengajarkan bagaimana supaya mentadaburi kekuasaan Allah, ciptaan Allah, langit dan bumi. Menanamkan kepada Luqman muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, karena Allah itu merupakan zat yang maha teliti, latif, ya, wa khabir, dan juga mengetahui, maha lembut. Mengajarkan kepada putranya supaya putranya senantiasa menjaga sholatnya, senantiasa berbuat baik, mengajak kepada kebaikan, dan mengingatkan supaya tidak berbuat kemaksiatan atau kemungkaran. Diajarkan pula oleh Luqman untuk putranya agar sabar ketika mendapat ujian, sabar ketika mendapat musibah, sabar ketika mentaati Allah. Masya Allah, ini pendidikan yang luar biasa. Coba Bapak Ibu, selama kita belajar, kita mendapatkan ilmu di sekolah-sekolah kita, mungkin adakah pendidikan yang sebagaimana pendidikan yang diajarkan oleh Luqman kepada putranya? Ditanamkan anak didiknya itu supaya menyembah Allah, menjauhi sesembahan selain Allah. Coba, pernah? Bagaimana menanamkan akidah tauhid yang benar, supaya orang tidak memiliki keyakinan-keyakinan selain Allah, itu dijauhi, dihindarkan dari diri seseorang. Taat, patuh, tunduk, berserah diri hanya kepada Allah. Mengerjakan sholat, senantiasa mengajak orang untuk berbuat kebaikan, mencegah kalau ada yang melanggar aturan Allah, sabar dalam menghadapi ujian, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan banyak lagi. Masya Allah. Dan yang terakhir, Luqman ini mengisyaratkan, menekankan kepada putranya sebelum beliau meninggal dunia, pesan. Ini pesan terakhir Luqman kepada putranya, wala tusakhir khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maroha. Hei putraku, jangan sekali-kali kamu bertingkah laku atau kamu ketika berjalan dengan sikap yang sombong, angkuh, bangga diri, ujub. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, ini pendidikan apa? Akhlak ini akhlak, ya. Jadi kalau orang itu betul-betul memiliki akhlak yang mulia, maka dia akan punya sifat tawadhu, merendah diri, tidak menunjukkan sikap sombong, sikap angkuh atau bangga diri, membanggakan dirinya, kelebihannya, keutamaannya, kehebatannya, kecerdasannya, kekayaannya, kesuksesannya. Tidak. Jadi ini betul-betul harus tertanam di dalam diri si anak tadi. Jadi Luqman itu menanamkan anaknya, kamu jangan sombong, nak. Ya. Kalau kamu sukses, kamu hebat, kamu jadi orang yang mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu nggak boleh sombong. Kamu jadi orang yang berilmu, kamu tidak boleh sombong. Kamu jadi orang yang sukses dunia, kamu nggak boleh sombong. Ya, kenapa? Ini supaya tertanam dalam diri anak ini tidak ada rasa bangga. Ya, kalau sudah ada rasa bangga, nanti apa yang terjadi? Akan merendahkan orang lain. Orang itu kalau sudah punya sikap sombong, angkuh,
bangga diri, ujub, itu akan dia selalu merendahkan orang lain, menganggap orang lain itu rendah di hadapannya. Kenapa? Dia merasa tinggi. Dia merasa tinggi, merasa adim. Nah, itu. Merasa tinggi dia, merasa kabir, merasa ali. Nah, itu. Jadi ini yang dibenci oleh ayahanda Luqman Al-Hakim. Jadi Bapak Ibu penting ya. Jadi sesukses apapun anak kita, sehebat apapun anak kita, tanamkan jangan sampai dia suka berbicara tentang kelebihan dia di hadapan orang lain. Saya ini, jangan. Kenapa? Nanti suatu saat ketika nanti dia di atas, maka dia akan lupa diri. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bisa ya kita meniru, mengikuti pendidikan Luqman Al-Hakim ini yang ditanamkan kepada putranya ya Bapak Ibu. Bukan hanya kita mengajarkan anak itu bisa sholat, puasa, itu penting, itu masalah ibadah. Itu masalah ibadah. Tapi jangan lupa, jangan diabaikan masalah akhlak anak ini. Ya. Jadi akhlak ini penting sekali. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man tawaddu ahadun illa rafa'allah. Barang siapa yang dia ini merendah diri, tawadhu, tidak menampakkan sikap sombongnya, lillah karena Allah, illa rafa'allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi semakin orang itu semakin berilmu, semakin cerdas, semakin pandai, semakin sukses, maka dia tidak akan menampakkan kesombongannya. Kalau ibaratnya pepatah itu, padi itu semakin, kalau sudah mulai apa bahasanya? Ya, semakin biji semakin merunduk. Ya, jadi padi itu kalau semakin ada bijinya itu semakin merunduk. Kalau belum itu dia masih ke atas. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, ini pendidikan Luqman kepada putranya, jangan sampai sombong. Makanya sampai-sampai Allah menantang orang yang sombong Bapak Ibu, yang bangga diri, yang angkuh, yang dia ini ujub, selalu membesar-besarkan dirinya, memamer-mamerkan dirinya, dan merendahkan orang lain, ditantang sama Allah. Apa tantangan Allah? Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-37, Allah SWT menjelaskan, wala tamsi fil ardi maroha innaka lan tahriqal ardo walan tablugul jibala tulah. Ini tantangan Allah. Ditantang orang-orang yang dia itu memiliki karakter sifat angkuh, sombong, dan bangga diri. Ini ditantang sama Allah. Hei manusia, jangan sekali-kali kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh dan sombong. Kenapa? Innaka lan tahriqal ardo walan tablugul jibala tulah. Pada hakikatnya kamu tidak akan bisa menembus bumi, dan kamu tidak akan bisa tinggi menjulang sebagaimana tingginya gunung. Nah, ini bahasa majas ya. Jadi di sini Allah menantang kepada orang yang punya sikap sombong, angkuh, dan bangga diri ini ditantang. Kalau kamu merasa sombong, coba kamu bisa nggak nembus bumi sampai ke dalam? Ya. Sehebat apapun orang yang cerdas, orang-orang kafir ini meneliti kedalaman bumi, itu saja masih menjadi perdebatan berapa jarak antara dasar bumi sampai kedalamannya. Mungkin itu masih dalam lagi, dan belum, alat secanggih apapun belum bisa menentukan sumbernya
ya kedalaman bumi itu sampai berapa meter, berapa ribu. Ada yang mengatakan 4.500, ada yang mengatakan sampai 10.000 meter. Nah, itu masih perkiraan-perkiraan. Nah, dan kamu tidak akan bisa tinggi menjulang sebagaimana tingginya gunung. Apa ada orang loncat gitu sampai segunung atau tingginya segunung? Ada tinggi gunung itu paling tinggi berapa Pak Bu? Sampai 4.000 meter ada. 8.000 paling tinggi. Gunung apa itu? Everest ya. 8.000 meter. Ya. Padahal Nabi Adam itu diperkirakan 10 hasta. 10 hasta ini kurang lebih kalau tingginya orang-orang dulu ini ya perkiraan antara 20 meter sampai 30 meter. Nah, padahal gunung itu ya antara 2.000 3.000 paling tinggi 8.000 kurang lebih. Coba ini tantangan Allah kepada siapapun orang yang dia merasa hebat ya dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dengan statusnya, dengan popularitasnya, sehingga dia ini menampakkan kesombongannya. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan fahami makna sombong, angkuh itu apa maknanya? Maknanya kata Nabi ketika ada seorang sahabat ini mendengarkan penjelasan Nabi tentang sombong. Di dalam hadis sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga siapapun yang ada di dalam hatinya punya sifat sombong seberat biji darah atau biji sawi, bahkan lebih kecil daripada itu. Orang tidak akan masuk surga kalau di dalam dirinya ada sifat sombong. Ya. Jadi orang kalau punya sifat sombong dalam dirinya itu akan menghalangi dia masuk surga. Maka sahabat ketika mendengarkan perkataan Nabi itu langsung bertanya, innar rajul yuhibbu na'lan hasanan ya wa sauban hasanah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau seandainya ada orang ini yang dia suka senang marem dengan sandalnya yang bagus, pakaiannya yang bagus, yang indah, apa itu disebut dengan sombong? Maka Nabi mengatakan, la tidak, innallaha jamil yuhibbul jamal. Karena pada hakikatnya Allah itu adalah zat yang maha indah dan dia menyukai yang indah-indah. Jadi belum tentu Bapak Ibu para jamaah orang yang punya sandal baru, motor baru, mobil baru, rumah baru, pakaian yang baru atau yang bagus, yang mahal, itu belum tentu disebut sombong. Ketika dipakai ini ya karena dia mampu. Dia pakai apa yang dia beri, yang diberikan oleh Allah dia pakai. Tapi belum tentu hatinya sombong. Misalkan ada orang baru beli motor baru atau mobil baru dipakai, oh sombongnya, belum tentu. Karena dia dapat rezeki, ya dibelikan untuk ya kebaikan, mungkin kendaraan tadi digunakan untuk bisnis, ya, atau mungkin lebih cepat, mungkin yang cari bensinnya lebih irit, kan gitu, daripada mobil yang lama, gitu. Nah pertimbangannya kan seperti itu. Itu belum tentu dalam dirinya ada sifat sombong karena dia mampu. Silahkan, nggak apa-apa. Orang merenovasi rumahnya jadi bagus, mewah, nggak ada masalah. Tujuannya apa? Mungkin digunakan untuk kebaikan. Senang dia menyambut tamu. Ada saudara-saudara kalau datang, tambah lagi kamarnya dan yang lainnya. Atau dia punya harta dibelikan untuk baju yang bagus, yang mahal nggak masalah. Bajunya harganya 1 juta,
atau minimal 500.000. Dia senang dengan pakaian itu digunakan untuk sholat. Ya, belum tentu ketika orang melihat wah pakaiannya bagus, pamer, belum tentu. Itu hatinya urusan Allah. Jadi belum tentu ketika kata Nabi orang yang pakai pakaian bagus, sandal yang bagus ataupun yang bagus, sesuatu yang mahal itu disebut orang yang sombong. Terus orang yang sombong itu yang bagaimana? Maka Nabi mengatakan orang yang sombong itu apa? Al-kibru batarul haq wa qardun nas. Orang yang sombong itu dia itu punya ciri dua dalam dirinya. Cirinya dua. Ini yang melekat dalam dirinya kata Nabi. Yang pertama adalah kalau ada kebenaran, ada petunjuk hidayah Allah, dia tidak serta-merta menerimanya, dia menolak mentah-mentah. Jadi ditolak itu kebenaran itu. Hidayah Allah itu ditolak sama dia. Contohnya, ketika ada orang mengingatkan dia tentang kebaikan, amal soleh, petunjuk Allah, kebenaran, maka dia tolak itu. Dah, urusan kamu sendiri, gak usah nyeramai saya. Nah, ditolak kebenaran itu. Atau ketika diingatkan sesuatu yang salah, dia marah. Al-Imam Ghazali itu ciri orang sombong itu, kalau dia diingatkan ketika salah dia marah, tapi kalau dia mengingatkan orang tadi sambil marah-marah. Itu karakter orang sombong kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah itu. Jadi nggak mau dia diingatkan, tapi dia kalau mengingatkan itu dengan bentak-bentak, dengan angkuhnya kalau dia mengingatkan, merasa dia benar kan gitu. Itu orang yang sombong. Itu yang pertama, ciri yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau menerima petunjuk Allah, kebenaran Allah. Siapa mereka? Orang yang tidak mau ibadah kepada Allah. Ini sombong Pak Bu. Orang yang tidak mau ibadah kepada Allah ini sombong. Mana dalilnya Ustaz? Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Ini bahasanya Ghafirnya Al-Mu'min. Surat yang ke-40 ayat 60 nanti dibuka. Surat yang ke-40 ayat 60. Apa kata Allah? Allah mengatakan di dalam kalimat tersebut, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya kata Allah di dalam surat Ghafir, surat 40 ayat 60 atau surat Al-Mu'min, bahasanya itu sama ya, Al-Mu'min atau Ghafir, bukan Al-Mu'minun. Kalau Al-Mu'minun itu 23 suratnya. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang dia ini menyombongkan diri dari berdoa kepadaku atau dari ibadah kepadaku, sungguh dia akan masuk ke dalam neraka dengan kondisi yang hina. Jadi Bapak Ibu, orang yang sombong itu cirinya apa? Menolak kebenaran, ya, menolak petunjuk Allah, tidak mau mentaati perintah Allah, disuruh ibadah dia tidak mau. Nah ini kata Allah, itu cirinya orang yang sombong. Sombong tidak mau ibadah kepada Allah, sombong dia tidak mau mentaati perintah Allah, itu sombong. Ustaz, hatinya kan baik dia, akhlaknya baik. Ya. Orang yang hatinya baik, dia tidak akan berpaling dari perintah Allah. Ingat itu ya. Itu hati yang baik. Makanya hati orang mukmin, qulubul mukmin itu apa? Qulubul mukmin itu makluf. Makluf itu lunak. Ya. Makluf itu santun. Makluf itu adalah sesuatu yang mudah untuk menerima petunjuk Allah. Jadi kalau dia mengaku orang Islam, orang beriman, kenapa kok hatinya tidak lunak? Kenapa hati tidak makluf? Tidak bisa lembut, tidak mudah menerima petunjuk Allah. Kalau diingatkan dia marah-marah. Nah itu orang yang sombong. Makanya sampai-sampai Allah turunkan surat Luqman ya, tentang salah satu karakter sifat sombong itu di dalam ayat yang ke-7 ya. Apa kata Allah?
Wa idza tusla alai ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunai waqra fabasyiru bi'adzabin alim. Surat yang ke-31 ayat yang ke-7 nanti dibuka. Apabila diingatkan, kata Allah ya, ayat-ayat kami, petunjuk kami, perintah kami, hidayah kami, kata Allah. Jelas ini ayatnya. Apa? Wala mustakbiran ka'allam yasma'a ka'anna fi udunai waqra. Mereka berpaling, mereka menutup telinganya dengan rapat-rapat sambil menyombongkan diri, sambil dia marah-marah kalau diingatkan. Apa kata Allah? Fabasyiru bi'adzabin alim. Beri kabar gembira dengan siksa yang berat. Alhamdulillah. Jelas Pak Bu nggih? Nah itu karakter pertama, ciri sombong, menolak kebenaran. Yang kedua kata Nabi, wagom tunas, merendahkan manusia. Contoh, merendahkan manusia gini. Jadi kalau dia itu bicara, kumpul, dia tuh pengen dihormati. Dia pengen dimuliakan, dihormati. Yang lainnya dia tidak mau menghormati orang lain. Dia pendapatnya pengen diterima, tapi dia tidak pernah menerima pendapat orang lain. Nah, ini termasuk meremehkan manusia. Hati-hati Bapak Ibu. Ada ulama mengatakan meremehkan manusia itu apa? Ketika ada orang memberikan sesuatu, ya, meskipun itu hanya sepele ya, makanan yang murah misalnya. Ini meremehkan manusia cirinya. Para ulama mengatakan dia tidak pernah bersyukur. Dia tidak mengatakan terima kasih Bapak Ibu, atau mengatakan syukron, jazakallah. Kalau bahasa Jawa matur nuwun. Kalau bahasa Inggris thank you. Nah itu. Bahasa Jepang nah itu. Jadi ketika dia diberi sesuatu, dia tidak pernah berterima kasih atau bersyukur. Itu di antara orang meremehkan manusia seperti itu. Jadi kasih diem aja. Bahkan kalau dikasih dia, oh boleh, apa ini? Makanan murah. Itu meremehkan manusia. Makanya sampai Nabi mengatakan dalam hadis Imam Tirmidzi, man layaskurin nas layaskurillah. Siapa orang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, tidak pernah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh manusia, tandanya dia tidak bersyukur kepada Allah. Ingat, okay? Jadi tanamkan kepada anak kita, ketika diberi apapun oleh orang lain, ajarkan dia supaya mengatakan terima kasih. Yang paling bagus, jazakumullah, jazakumullah. Semoga Allah membalas kebaikan. Ya Bapak, penting ini. Itu sifat sombong dua. Jadi kalau dia tidak pernah berterima kasih dari manusia, maka ini ada sifat sombong dalam dirinya. Ya itu. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ancaman bagi orang yang sombong ini, kondisi meninggal dunianya ini mengerikan. Saya buka di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat yang ke-28, 29, 2 ayat. Nanti dibuka di rumah. Jadi bagaimana kondisi orang yang ketika meninggalnya dalam kondisi dia ada sifat sombong. Matinya saja ini sudah tidak baik, apalagi dia masuk surga. Nggak akan mungkin, karena ada sifat sombong. Dijelaskan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nahl, surat yang 16 ayat 28 29. Alladzina tatawaffahumul malaika dzalimi anfusihim fa'alqaus salama ma kunna na'malu min su' bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fala bi'sa
mathwal mutakabbirin. Perhatikan ayat ini. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh Allah. Artinya di sini Allah mengutus malaikat untuk mencabut nyawa orang yang semasa hidupnya ini suka berbuat dolim. Nah, di sini dolim, yang dimaksud dolim di sini adalah kedoliman kepada Allah dan kedoliman kepada manusia. Di antara kedoliman itu adalah sombong. Karena ayat yang berikutnya tadi katakan adalah maknanya adalah mutakabbirin, sombong. Ya. Jadi orang yang diwafatkan oleh malaikat atas izin Allah, dicabut nyawanya orang-orang yang sombong tadi. Fa'al kaussalam memakunan amal min su. Ya. Dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu baik. Ya. Apa yang dilakukan itu bisa menyelamatkan dirinya. Padahal kalau kita perhatikan para jamaah, maka apa yang telah dilakukan itu adalah amalan yang su. Dia merasa tidak melakukan amal keburukan, dia merasa tidak sombong. Itu kalau sudah mau mati gitu. Jadi orang kalau sudah mati, ruhnya dicabut oleh malaikat, dia merasa itu dia berbuat kebaikan. Makanya disinilah Allah kemudian membantah, bala, tidak. Pada hakikatnya kamu itu dolim. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kau perbuat. Nah, ketika saat itulah dalam kondisi sakaratul maut, maka jelas Allah sangat murka dan dia tidak menerima ruhnya sampai ke Sidratil Muntaha. Jadi orang-orang yang sombong itu hidupnya itu ketika dia nanti mengalami kematian, ya, sakaratul maut itu sudah oleh para malaikat itu dilaknat, didoakan yang jelek, Allah murka, kemudian disediakan kain kafan dari api neraka, ruhnya baunya busuk, ya, itu ruhnya tidak sampai ke langit, ya. Langit pertama saja tidak membukakan, apalagi kok sampai langit ketujuh sampai bertemu dengan Allah, itu tidak dibukakan. Maka oleh Allah diperintahkan kembalikan dia ke tanah, karena dia berasal dari tanah, dilempar dari atas sampai ke bawah. Jadi para jamaah, ini kondisi ruhnya orang-orang yang semasa hidupnya sombong, tidak mau taat, tidak mau patuh kepada Allah. Dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki, tidak mau tunduk, tidak butuh bimbingan Allah. Maka ketika dia nanti di akhirat dijanjikan, masuklah kamu ke dalam pintu jahanam, kekal di dalamnya. Itulah tempat tinggal, seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang yang sombong. Bapak Ibu, para jamaah, itulah akhir yang tragis, ya. Jadi bukan happy ending, tapi apa? Jelek itu apa? Ya, sad ending. Nah, gitu. Jadi kondisi yang akhir kehidupannya tragis, mengenaskan. Ketika sakaratul maut, malaikat ini sudah marah, ya, dengan memukul kepalanya dan punggungnya. Allah murka, tidak mau menerima ruhnya, baunya busuk, diberi kain kafan, baju dari neraka, dilemparkan dari langit menuju bumi, nah, disiksa oleh malaikat munkar dan nakir. Dan nanti di akhirat orang seperti ini sudah dijanjikan, masuklah kamu ke pintu neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu Bapak Ibu kebanyakan nanti penghuninya orang-orang yang sombong. Oke, neraka itu kan ada 7 ya, ada jahanam, ada jahim, ada lado, ada neraka utama, ada neraka hawiyah, ada juga neraka sakor, ada neraka sair. Ya, itu 7 neraka ini. Maka neraka jahanam, jahim, sair, sakor,
ladha, utama, hawiyah. Ini jahanam ini kebanyakan nanti penghuninya orang-orang yang sombong, penguasa yang sombong, pemimpin yang sombong, saudagar kaya yang sombong, atau orang miskin yang sombong. Ustaz, apa ada orang miskin yang sombong? Ada. Orang miskin yang sombong itu ada. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, salasun la yukalimul yaumal qiyamah wa la yanduru ilaihim wa la zakkihim. 3 golongan yang dimana nanti pada hari kiamat tidak akan dilihat dengan rahmatnya, tidak akan diajak bicara oleh Allah, dan tidak akan disucikan dosa-dosanya. Siapa 3 golongan itu? Yang pertama, syekhun zanin, orang tua yang suka berzina. Ya. Yang kedua, malikun kadzab, pemimpin yang berdusta terhadap rakyatnya, obral janji tapi tidak pernah amanah dan menepati janjinya, menyelewengkan amanah Allah. Yang ketiga, kata Nabi, ailun mustakbirun, orang miskin tapi sombong. Hadis Imam Muslim. Ya, jadi nanti orang miskin ada yang masuk neraka banyak kalau dia sombong. Nanti orang miskin masuk surga banyak, bahkan masuk duluan ke surga sebelum orang kaya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang digambarkan oleh Nabi kepada kita. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang sombong ya. Semoga hati kita selalu dilunakkan oleh Allah, mudah menerima kebenaran, mudah menerima petunjuk Allah, nasihat, dan senantiasa kita menghargai dan juga menghormati, memuliakan orang tua ataupun orang yang muda, dan senantiasa mudah untuk berterima kasih, mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ini saja kurang lebihnya untuk kajian kita. Dan insya Allah untuk malam Ahad depan kita akan, kalau tidak hujan dan nanti jamaah juga yang hadir lebih banyak, kita akan lanjutkan kajian kita. Tetap sebenarnya temanya 5 fase kehidupan manusia. Ini mau kita bahas, tapi karena kondisi hujan kita alihkan materinya dengan materi yang lain insya Allah ya. Nanti biar runtut teman-teman jamaah yang lain biar mendapatkan ilmu yang sama. Kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila taufiq wal akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.